Selamat pagi teman-teman semua. Kita jumpa lagi di vlog sejarah. Hari ini saya bersama dengan anak-anak dari kelas 12-2. Hari ini saya ingin berbincang tentang hal-hal terkait dengan suasana mereka selama mengikuti geladi TKA beberapa hari yang lalu. Ya, dan apa strategi mereka untuk menghadapi TKA yang sesungguhnya yang akan dilaksanakan pada hari Senin yang akan datang. Nah, sebelum itu saya akan kasih waktu untuk perkenalan satu-satu. Nama saya Alianisa Syarkiah. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah bertemu di vlog TKA yang waktu itu juga, enggak sih Pak? Oh ya. Ya, yang waktu isi link itu. Oke. Saya Andi Zaskia Putri Batara. Saya juga pernah satu kali sama Ika. Oh, Ika. Iya, Ika. Oke. Berarti ini kedua kalinya. Oke, dengan tema yang beda lagi ya. Oke, jadi kemarin kita sudah mengikuti proses geladi TKA. Jadi saya berkesimpulan bahwa ini momen untuk sharing apa sih yang kalian dapatkan di geladi kemarin. Nah, berbicara soal rasa ini, ini rasa ini ya. Nah, kira-kira kemarin itu setelah mengikuti geladi TKA, bagaimana perasaan kalian? Dari Ika. Dari Ika, oke. Kalau perasaan saya sendiri mungkin agak lega ya, karena kayak lebih ke spoiler nih tentang soalnya. Jadi bisa Kak perdalam di bagian situ, dan kayak mungkin soalnya pasti bakal mirip dengan yang di Gladi. Jadi kayak kalau misalnya saya dapat lagi soal yang di Gladi di TKA-nya nanti, saya jadi kayak lebih gampang lah menyelesaikan soal tersebut. Oke. Kalau kita Kalau saya jujur Pak, saya masih kurang siap sama TKA karena ini juga dadakan dan tidak ada tahun-tahun sebelumnya TKA, makanya tidak ada persiapanku dari awal, dari kelas 1 ada aja sebenarnya, tapi untuk SNBT jadi saya tidak pikir itu yang TKA Pak, jadi tidak pernah terbayang. iya sih. Karena dari awal juga pas kelas 10 pasti fokusnya ke SNBT. Oh, fokusnya di SNBT tadi. Iya. Iya, jadi oke, menarik. Ada hal yang menurut kalian tak terduga dan nyata harus kita hadapi hari ini, yaitu TKA. Kelas 10 kemarin kita tidak pernah membayangkan, hanya membayangkan tentang bahwa nanti kelas 3 saya akan ikuti SNBP dan SMBT. Tapi ternyata ada sesuatu lagi yang baru. Oke, nah mengenai geladinya kemarin, ada tidak hal yang menurut tak itu sulit? Kalau misalnya caraku hadapi TKA itu harus rajin-rajin latihan soal, terus lihat-lihat pembahasan soalnya. Cuman ini karena ada waktunya sudah mepet sekali nih, makanya agak susah fokus karena ada juga tugas yang menumpuk. Terus setelah itu tugasnya yang menumpuk, ada juga deadline-nya, baru ini TKA mau dipelajari juga. Apalagi kalau misalnya kita enggak terlalu fokus ke TKA aja, tapi fokus ke SNBT, itu juga banyak sekali Pak yang hektik sekarang. Oke, pikiran terbagi-bagi begitu. Iya. Oke. Kalau menurutku agak sama sih sama Zaskia, karena kayak betul-betul terpecah belah fokusku yang dari awal itu fokusku buat naik kelas 3 itu buat SNBT langsung, akan tetapi tiba-tiba ternyata ada TKA yang buat Kak fokus lagi ke materi-materi kelas 10 sampai kelas 11 yang harus Kak ulangi lagi tuh pelajari, karena pasti ada yang saya lupa-lupa dan itu pasti tesnya tuh kayak betul-betul 50% itu kelas 10 dengan kelas 11. Jadi kayak betul-betul terpecah belah fokusku. Jadi mungkin agak sulit. Kayak gitu sih kesulitannya. Berarti itu hal yang menurut agak sulit yang akan kita hadapi ke depan ya. Bagaimana mengcover semua kembali materi di kelas 10, kelas 11 dan kelas 3, terutama di dua angkatan itu ya. 10 dengan kelas 11. Nah, kalau berbicara soal pikiran-pikiran yang membayangi Alia sama Putri hari ini tentang TKA, ada enggak hal yang kalian pikirkan? Ada bagusnya, ada juga jeleknya sedikit ini TKA. Kalau misalnya tiba-tiba diadakan itu TKA, enggak ada sama sekali petunjuk, karena kayak kalau misalnya kan
kayak seperti tahun-tahun lalu sebelum pandemi itu ada ujian nasional. Ya. Kalau misalnya ujian nasionalnya itu tidak tahu Kak, kenapa bisa tiba-tiba jadi dibagi dengan ujian TKA. Oh iya. Jadi kayak bingung Kak, bagaimana caranya hadapin karena sebelum-sebelumnya tidak pernah pakai ujian nasional. Oke. Iya. Baik, hal-hal yang saya pikirkan. Sama aja sih Pak, karena kayak betul-betul apa ya, karena kayak betul-betul kita angkatan pertama, UN juga kita angkatan yang ditiadakan Ki. Jadi kita betul-betul belum ada gambaran sama sekali kayak gimana itu soal TKA nanti. Jadi kayak susah Ki buat kasih gambaran nanti kayak gimana, karena tingkat kesulitannya juga kita sulit buat prediksi soalnya. Iya, seperti apa mungkin itu. Oke. Jadi sesuatu yang baru itu memang membingungkan gitu ya, dari segala aspek, mulai dari kesiapan dan bentuk-bentuk yang barunya itu nanti seperti apa, apalagi dalam segi muatan soalnya, materinya yang mana nanti akan diambil gitu ya. Tapi ya itulah perjalanan, bahwa kita ini terus berjalan dan pasti akan selalu dihadapkan dengan sesuatu yang baru dan harus dihadapi. Nah, oke. Pelaksanaan TKA yang nanti kita akan laksanakan di hari Senin. Ya. Apa yang kalian ingin persiapkan dari hari ini, Nak? Kalau dari saya sih mulai dari sekarang itu bukan sekarang sih, tapi kayak udah lalu-lalu minggu-minggu yang lalu itu saya lebih banyak latihan soal. Terus saya buka juga kadang buku-buku lamaku yang dari kelas 10 atau 11, saya lihat nih materi-materi sebelumnya terus saya pelajari ulang biar kayak lebih mengingat lagi yang sebelum-sebelumnya. Saya selain belajar latihan soal, jangan lupa guys. Jangan lupa berdoa sama Allah. Ya, harus yakin sama paling penting. Ya, harus yakin sama tujuan tak sendiri. Jadi Pak, harus. Keren. Jadi ya, ada kalanya memang kita harus mengingat pembiasaan, dan juga tak kalah pentingnya adalah mengingat Tuhan. Ya. Karena perjalanan ini tanpa hadirnya Tuhan juga tidak akan ada artinya, begitu. Oke, mungkin ini terakhir, Nak. Kira-kira kalau semisal TK ini adalah sebuah permainan, ya, kira-kira permainan seperti apa yang kalian inginkan? Gitu. Oke. Kalau saya sih mungkin permainan strategi yang kayak permainan-permainan mobile gitu, kayak contohnya PUBG apa segala macam. Karena kalau misalnya kita mau melangkah harus betul-betul kita perhitungkan biar kita ndak mati. Jadi betul-betul harus segala arah kita betul-betul perhitungkan, dan kayak ndak boleh sembarang ngambil langkah biar tetap stay gitu. Oke. Kalau Putri gimana? Kalau saya sih Pak, permainan strategi menurutku Sudoku. Karena kalau misalnya Sudoku itu bisa cari, kalau misalnya ditaruh gitu angkanya harus sesuai tempatnya. Jadi bisa lebih teliti Pak. Iya, bisa atur fokus kita juga. Oke. Ya, andaikan semudah itu ya. Semudah itu kita mengolah TK ibarat sebuah permainan, maka permainan-permainan itulah yang akan kita lakukan. Karena kita sudah punya strategi, kita berhitung juga sebelum melakukan itu dan lain-lain. Mudah-mudahan telah di kemarin bisa memberikan gambaran positif untuk TK nantinya di hari Senin. Amin. Dan proses-proses yang kita sudah lakukan hari ini dan kemarin-kemarin, mudah-mudahan itu menjadi bekal nantinya untuk hari Senin. Saya kira vlog kita hari ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.